yaitu jual beli uang di pinggir jalan. Ya, ini marak sekali terjadi, rutin, bahkan di setiap Ramadan itu kalau kita lewati jalan 0 km itu Malioboro, semisal kita jalan-jalan, maka kita akan jumpai banyak sekali orang-orang yang membawa uang recehan itu untuk dijual. Nah, bagaimana hukumnya? Bagaimana ini dalam pandangan Islam? Baik. Kemudian yang saat ini akan kita coba bedah adalah bagaimana status jual beli di pinggir jalan atau jual beli uang ketika pelaksanaan hari Lebaran, pelaksanaan hari Idul Fitri, misalnya untuk kita berikan kepada cucu-cucu kita, keponakan kita, saudara ketika berkunjung misalnya. Ya. Sebelumnya ada yang pernah beli nggak itu Pak? Uang itu? Pernah nggak Pak? Itu gimana caranya Pak? 1 jutanya bayar 25.000. 1 juta bayar 25.000. Jadi kan langsung di 1 juta kemarin. Bayar 25.000 ya. Kalau semisal per 100.000 itu nggak ada. Itu yang 10.000. Itu uang 10.000 pecahan. Totalnya 1 juta. Puluhan ribu keseluruhan 1 juta. Iya, bayarnya 20. Ongkosnya beli 25.000. Oke, berarti hitungannya itu per 100.000-nya atau per 1 jutanya itu? Per 1 jutanya tambahan 25.000. Kalau semisal 2 juta berarti 50. Oke, baik. Jadi supaya kita samakan persepsi kita tentang jual beli uang ini, karena saya coba tanya kawan, kemudian saya coba baca literaturnya. Sebetulnya saya belum pernah beli itu Pak, uang-uang di pinggir jalan itu, karena kita khawatir ini benar apa salah sih jual beli uang. Kalau di transaksi kita sudah pasti diragukan, kenapa jual beli kok uang gitu. Nah, baik, kita akan coba bahas. Yang pertama, kita harus tahu tentang tujuan dan fungsi uang Pak. Jadi dalam syariat itu, dalam ekonomi Islam, tujuan dan fungsi uang itu hanya dijadikan sebagai alat tukar dan alat resmi pembayaran. Itu yang pertama, bukan dijadikan sebagai komoditas. Ya, bukan dijadikan sebagai komoditas selayaknya barang yang bisa diperjualbelikan. Kemudian yang kedua, dalam transaksi ini kita harus melihat bagaimana polanya. Kalau semisal per satuan harganya sekian, kayak tadi 1 juta, harganya 1.025.000, kemudian beli 1 juta lagi, nambah lagi 25.000, berarti kalau kita beli 2 juta, harganya 2.050.000, berarti per 1 juta. Maka kita akan coba misalkan dengan semisal harganya itu per 100.000. Semisal ada juga kasus selain itu, kita coba samakan dengan dia menyerahkan uang 100, dia dapat dalam bungkusan itu 95.000. Jadi potongannya 5.000. Ya, kita akan coba samakan dengan seperti itu. Jadi saya kasih uang 100, saya dapat 95.000. Nah, bagaimana dengan transaksi ini? Oke, baik. Dalam hadis Rasulullah kita coba bedah satu hadis. Dalam hadis Rasulullah SAW disampaikan, "Adz-dzahabu bil-dzahabi wal fiddatu bil fiddati." Ya. Wal burru bil burri wasya'iru bis sya'iri wal tamru bil tamri wal milhu bil milhi mithlan bi mithlin sawaan bi sawain yadan bi yadin faman ikhtalafat min hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan bi yadin. Baik. Adz-dzahabu bidz-dzahabi, emas dengan emas Pak. Al-fiddatu bil fiddati, perak dengan perak. Al-burru bil burri, gandum halus dengan gandum halus. Wasyairu bis syairi, gandum kasar dengan gandum kasar. Ya. Kemudian at-tamru bit tamri, kurma dengan kurma. Yang terakhir milhu
pembayaran ataupun standar makanan zaman dahulu. Ya, jadi zaman orang dahulu itu kayak gandum, ya kurma. Ya, jadi barang-barang ini adalah barang yang dijadikan tolak ukur yang digunakan pada zaman dahulu. Nah, barang-barang ini, 6 barang ini Pak disebut dengan barang ribawi. Barang ribawi itu adalah barang yang memiliki kecenderungan kalau melakukan transaksi itu terjadinya riba itu. Sangat syarat lagi terjadinya riba. Jadi potensi menjadi riba itu besar sekali. Maka 6 barang ini diberikan kriteria oleh Rasulullah SAW tentang bagaimana caranya agar tidak terperangkap dalam riba. Ya. Besok kita bahas khusus tentang riba, tapi ini khusus tentang studi kasusnya dulu. Nanti materinya kita coba belakangan. Karena al-ilmu fauqal amal. Jadi tahu ilmunya dulu baru seperti ini toh. Karena kita daripada seperti yang saya sampaikan tadi, saya tidak membeli di pinggir jalan itu karena kita khawatir ini secara syariat benar atau tidak. Jadi kita tidak laksanakan. Nah, kita akan coba lihat di situ ada 2 model barang. Barang ribawi itu yang pertama adalah emas dengan perak. Al-dhahabu bidzahabi wal fiddatu bil fiddati. Emas dengan perak ini dicoba disamakan atau dikiaskan pada saat itu sebagai mata uang, sebagai alat tukar, sebagai alat pembayaran. Karena dahulu pakainya dinar sama dirham, Pak. Ya, jadi pakainya emas dengan perak sebagai alat pembayaran, tukar. Kalau emas dengan emas kita tukar, maka syaratnya 2. Kalau emas dengan emas, syaratnya 1, dia harus sama ukurannya, sawaan bisawain. Kalau emas 5 gram harus ditukar dengan emas 5 gram. Sawaan bisawain. Yang kedua harus dipatuhi kedua-duanya, yakni setelah sawaan bisawain adalah yadan biyadin, harus tunai. Jadi langsung transaksi. Tidak boleh ada satu pihak yang meninggalkan majelis sebelum selesai pelaksanaan transaksi. Yang kedua, kalau itu sebagai alat tukar, yang kedua adalah makanan pokok. Kalau dulu gandum bur ataupun gandum halus dengan gandum halus sama, maka 2 yang harus dipatuhi. 1, dia harus sama, beratnya sama gandum itu, karena dia tidak bisa beli satuan, Pak. Ada yang beli satuan gandum atau beras beli satuan butiran, nggak ada. Dia pakai timbangan, maka beratnya harus sama. Yang kedua, dia harus diadang biadin, harus diserah terimakan, ya, tunai, langsung di tempat. Bagaimana kalau berbeda? Kalau berbeda, misalkan emas dengan perak, maka dijelaskan pada hadis berikutnya, ya, min hadhil asnaf fa idza ikhtalafat min hadhil asnaf, apabila terjadi perbedaan antara 2 ini, ya, antara 6 bagian ini, fabi'u kaifa syi'tum, maka tukarlah sesuka kamu. Nah, pendapat ulama tentang fabi'u itu 2. Yang pertama, kita bisa tukar sesuai dengan adat kebiasaan, Pak. Kita tentu tahu semisal 1 gram 1 dinar sama dengan 10 dirham misalnya. Jadi langsung saja ditukar karena kebiasaannya seperti itu, tidak apa-apa berbeda. Ya. Atau semisal 1 dinar 5 dirham sesuai dengan kebiasaan di situ. Jadi kata fabi'u kaifa syi'tum itu, maka lakukanlah tukar menukar sesuai dengan apa yang terjadi saat itu, sesuai dengan kebiasaan yang terjadi saat itu. Kalau berbeda jenisnya. Kalau semisal makanan sama, kalau semisal gandum kita tukar dengan kurma, tentu kalau semisal kita ukur beratnya sama, itu tidak bisa dijadikan tolak ukur keadilan karena gandum dengan kurma tidak sama. Maka caranya lakukan penukaran sesuai dengan apa yang terjadi saat itu. Semisal kalau 1 kilo kurma setara dengan 1 kilo 1/4 gandum misalnya, yang itu kebiasaan terjadi di tengah masyarakat, maka lakukan, tidak ada masalah. Tetapi bagian ulama lagi menyebutkan kata fabi'u kaifa syi'tum itu dimaknai dengan kalau kamu mau beli jagung untuk beli beras, kalau kamu punya jagung kemudian ditukarkan dengan beras, dan ketika itu
tukar jagung dengan beras itu terjadi riba tambahan itu, maka kamu jual dulu jagungnya, baru kemudian beli beras. Dan itu adalah pendapat paling aman yang bisa kita lakukan. Ya, jadi kalau kita punya jagung, kita mau tukar dengan beras, kita tidak tahu ukurannya. Ya, ini kalau kita tidak tahu ukurannya Pak, maka jual dulu jagungnya sesuai dengan harga saat itu, baru kemudian beli beras. Jangan langsung karena kita tidak tahu ukurannya langsung main timbang, jual, tukar. Ya, itu juga tetap tidak diperkenankan. Kenapa? Karena ada pihak yang tidak mengetahui tentang pasar saat itu, tidak mengetahui harga. Nah, ini kuncinya. Nah, bagaimana dengan uang yang diperjualbelikan? Pertanyaannya, apakah uang selama Ramadan itu kita beli pakai beras, uang itu ikat dengan beras? Tidak, itu kita tukar uang dengan uang. Kalau uang dengan uang disebutkan sawaan bisawain. Kenapa? Karena emas dengan perak dikiaskan sebagai alat pembayaran saat ini. Pembayaran saat ini adalah uang. Maka syaratnya harus sawaan bisawain, sama ukurannya, sama nilainya. Maka kalau kita tukar 100.000, kita harus dapat 100.000. Tukarnya kita sejuta itu berarti kan 10 lembar uang 100. Kita dapat pecahan uang 20 atau uang 10 misalnya, harus sejuta. Tidak boleh kita bayar 1.025.000 kemudian kita dapat 1 juta. Atau seperti tadi, tidak boleh kita bayar 100.000 kita dapat 95.000. 5.000-nya potongan. Tidak boleh. Dan 5.000 atau 25.000-nya tetap dihitung sebagai tambahan yang tidak diperkenankan atau riba. Dan riba itu baik yang mencatat, baik yang melakukan penjual dan pembeli, yang melakukan transaksi, kata Rasul, sawaan, sama, semuanya berdosa. Nanti kita akan bahas di Mana aja? oh, Aku boleh ya? dengan jasa. Ya. Terlebih dahulu kita harus lihat bagaimana pola transaksinya, baru kita bisa katakan itu jasa. Nah, kita akan bahas yang pertama bahwa ketika itu rupiah dengan rupiah, maka harus sama. Kita harus sepakat sampai di situ. Kita harus sepakat bahwa itu harus sama. Kalau 100.000 mau itu pecahan 5.000 kah, mau itu pecahan 10.000 kah, kita harus tetap terima 100.000. Tidak boleh kita terima 95.000 dengan dalih bahwa 5.000-nya sebagai keuntungan misalnya, atau bisa kita katakan sebagai jasa. Yang pertama, ada yang beralasan bagaimana kalau itu dihitung jasa. Nah, jasa kan berarti kita harus bayar karena dia sudah ngantri lama, nunggu di bank, ya. Dan itu dibenarkan di dalam suasana kita, di dalam masyarakat kita. Kenapa? Karena memang dia harus ngantri ke bank, pagi-pagi harus ke sana dan sebagainya, sehingga dia merasa bahwa buat transaksi ini sah karena dihitung sebagai jasa. Nah, sekarang kita coba lihat bentuk transaksinya. Kalau bentuk transaksinya di setiap kelipatan ada tambahan, atau di setiap kelipatan itu tertentu ada pengurangan, misalnya kayak tadi saya beli 100 saya dapat 95, 5.000-nya dihitung sebagai jasa misalnya. Dan itu berlaku di setiap kelipatan 100 misalnya. Saya 100 bayar dapat 95. Saya bayar lagi 100 saya dapat bungkusan 95 dan begitu seterusnya, dikurang 5.000. Atau tadi saya beli 1 juta, saya tambah 25, 1 juta lagi tambah 25 lagi, 1 juta lagi tambah 25 lagi. Kalau semacam ini tetap dihitungnya sebagai riba. Kenapa? Karena dilakukan dalam satu waktu transaksinya. Terus kemudian apa? Karena disyaratkan bentuk kelebihan dari dananya. Nah, bagaimana agar itu kemudian bukan untuk disahkan transaksinya, tetapi karena ini sudah rutin di tengah masyarakat, bagaimana agar bisa sesuai? Bagaimana agar bisa sesuai dengan syariat? Ini dalam istilah fikih disebut dengan hilah ribawiyah. Hilah ribawiyah itu menempuh jalan yang agak sedikit memutar
untuk sampai pada tujuan yang sama. Harusnya bisa lurus itu, tapi kita harus memutar dulu untuk sampai ke UMY Tirta ini. Gimana caranya? Caranya dengan transaksi diselesaikan terlebih dahulu. Kalau dapat 1 juta, selesaikan 1 juta, kemudian disampaikan untuk balas jasanya sekian. Jadi berbeda dengan transaksi awal. Dia tidak langsung bilang 1 juta, bayar 1.025.000. Tetapi 1 juta tetap harus 1 juta. Jadi tukarnya 1 juta dapat 1 juta. Kemudian setelah selesai itu transaksi, bilang jasanya 5.000 atau jasanya 25. Itu dalam 1 kali transaksi. Nah, kalau semisal dengan orang yang sama, berapapun jumlahnya harusnya jasanya sama. Kenapa? Karena kalau dia menukar uang lebih dari 1 juta misalnya, maka dia juga antrinya dalam kurun waktu yang seperti itu. Jadi dia tidak bisa nambah jatah lagi. Kalau dia misalkan menghitungnya lagi, ketika saya menukar 1 juta berikutnya, dia nambah lagi 25, maka tetap dihitung sebagai harga. Karena apa? Karena dia menghitung kelipatan. Jasa itu per sekali. Jadi kalau semisal saya nukarnya 1 juta, ya sudah selesai. Jasanya setelah diselesaikan transaksinya, jasanya 25.000. Saya nukar pun 3 juta, jasanya tetap harus 25.000. Karena apa? Karena itu dilaksanakan dalam satu kali. Sama halnya dengan jual beli kredit. Kita coba cek ya, jual beli kredit. Jual beli kredit itu kenapa dilarang? Karena dia menjadikan uang itu standarnya pokok yang kemudian dikalikan dengan berapa jarak atau waktu. Jadi dikenal dengan istilah time value of money. Jadi semakin banyak rentang waktunya, semakin tinggi harganya. Jadi kalau semisal kita telah melunasi dalam kurun waktu 1 minggu, 1 hari berikutnya tambahan, 1 hari berikutnya tambahan. Jadi ada kelipatan-kelipatan di setiap tambahan-tambahan itu. Nah, itu sama halnya dengan kelipatan ketika kita melakukan penukaran uang. Kalau tambahan di setiap kelipatan 100.000, tambahan di setiap kelipatan 1 juta, dan itu disebut sebagai jasa, maka tetap batil. Kenapa? Karena jasa itu hanya untuk 1 kali transaksi. Jasa selesai, berapapun jumlah nominal yang ditukarkan. Dan itu sebagai gambaran bahwa itu transaksi yang berbeda. Tukar menukar itu kita selesaikan dulu. Selesaikan sawaan bisawain, selesaikan yadan biadin. Kata kuncinya cuma itu. Kalau barangnya sejenis ribawi itu uang dengan uang, maka transaksinya sama jumlahnya, sama nominalnya, dan langsung cash. Terlepas dari itu, silahkan tawar-menawar tentang jasa. Saya harus antri, mas, panas, keringat. Bank itu juga nggak lama banget ngelayanginya. Karena transaksi tukar uang tidak dapat membagi bank, jadi disisihkan dulu. Bank itu mengutamakan transaksi yang ada profitnya, sehingga kami harus nunggu. Silakan mas keikhlasannya, ya sudah, ya 2.000. Dan itu juga tidak bisa dipaksa. Jasa itu juga tidak bisa dipaksa. Kalau nggak mau begitu, jangan jualan. Kita ngambil posisi di mana kita mencoba mengambil ranah hati-hati. Itu bagi yang memperbolehkan. Ada yang tidak memperbolehkan. Contoh, saya minjam uang Pak Juni 100.000. Saya kembalikan 100.000. Tidak pernah dipersyaratkan oleh Pak Juni saya harus nambah berapapun. Ketika saya kembalikan 100.000 10. Bagi sebagian ulama disebutkan 10.000 itu bukan bagian dari riba. Kenapa? Karena tidak dipersyaratkan di awal. Jadi kalau tadi itu pun dipersyaratkan di awal sebagai bagian dari transaksi, juga tetap dihitung riba. Kalau tidak dipersyaratkan, tambahan 10.000-nya tetap dihitung sebagai balas jasa dan halal dinikmati Pak Juni. Tetapi ada bagian ulama kalau saya tidak salah, pengikut Imam Syafi'i itu menyampaikan untuk lebih berhati-hati kita terjerumus dalam lubang riba, jangan terima dana kelebihan itu. Kenapa? Karena dalam hadisnya jelas, kalau menukar itu? Menukar itu Pak transaksinya, atau kalau sama minjam sama Pak Juni itu transaksinya itu tabarruk. Kalau saya meminjam uang ke Pak Juni itu transaksinya tabarruk. Tabarruk itu adalah transaksi kebajikan.
Jadi Pak Joni itu tidak berhak mendapatkan kelebihan apapun atas transaksi kebajikan yang dia lakukan. Semisal saya lagi butuh sekali uang gitu, 2 juta, saya pinjam ke Pak Joni, Pak pinjam uang 2 juta, dikasih saya. Itu tanpa dipersyaratkan apapun. Maka saya harus kembalikan 2 juta. Tidak boleh tambahan. Kalau saya merasa harus ada tambahan, Pak Joni punya 2 kemungkinan. Ya, tetapi yang paling dobit pendapatnya, yang paling sahih, ya jumhur ulama menyampaikan diterima, tidak ada masalah. Tapi kalau kita ragu-ragu dan berhati-hati, ini kira-kira riba apa tidak ya kelebihan 10.000 ini? Lebih baik dikembalikan. Kita ngambil pada ranah hati-hati. Termasuk tadi transaksinya. Kalau semisal kita ragu-ragu akan pelaksanaan jual beli uang ini, maka silahkan tinggalkan. Ya, tapi kalau semisal kita sesuai dengan kaidah tadi, bolehnya silakan pisahkan transaksinya. Bilang dulu sama penjualnya. Kalau semisal nanti saya akan berikan jasa, tetapi kita sepakat berapa jumlah jasanya. Karena di dalam penukaran uang itu semisal 100.000 ditukar 95.000. Ada yang bilang, orang saya ridho kok Ustaz, saya rela itu nggak apa-apa. Ini bukan perkara rela atau tidak rela, tapi ini perkara tentang dalil terkait dengan penukaran barang-barang sejenis ribawi. Solusinya begitu saja. Solusinya langsung datang ke bank menukar sendiri. Jadi kalau memang makanya tadi kalau betul memang diperlukan saat itu silakan lakukan, tetapi hati-hatinya di situ tadi. Selesaikan semua, ya dan biadinnya selesaikan semua, sawaan disawain sama semua, tidak ada tambahan. Nanti jasanya bilang ini masih buat beli teh atau buat beli es atau sebagainya. Oke, itu saja untuk pembahasan jual beli uang di jalan. Kita harus terus berhati-hati tentang riba. Kita akan bahas materinya pertemuan berikutnya. Yang jelas dosa riba paling rendah Pak, setara dengan kita berzina sama orang tua itu paling rendah dosanya. Jadi kalau kita makan itu luar biasa nanti. Kita diakhirat. Bahkan di akhirat diancam sama Allah kita. Fa'ilam taf'alu fa'danu biharbin minallah. Apabila kita tidak meninggalkan riba setelah sudah datang, kita tahu ini bahwa itu riba, maksudnya kita lakukan itu, ditantang perang Pak sama Allah itu. Fa'danu biharbin minallah. Kita bayangkan, ditantang sama manusia yang takut kita, ditantang perang kita sama Allah, diangkat tangan, ditumpahkan ke kita dan langsung selesai. Yaitu dosa riba itu luar biasa. Maka semoga kita menjadi orang-orang yang terhindar dari riba. Pembahasan ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetaplah berhati-hati dalam pelaksanaan muamalah, kecuali kita sudah punya dalil yang memang standar kita laksanakan dalam pelaksanaan muamalah itu. Sekian apa yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.